Bersama Jessica dan Catherine. Ayo bangkit berdiri teman-teman. Kita akan menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Pakai gerakan ya. Hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Doa lipat tangan, tutup mata. Hari ini kami dapat ibadah online dan berganti teman-teman dan guru-guru kami yang melayani hari ini, dan berganti juga ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, hanya masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan
Berjumpa lagi sama Lause Gabriel di sekolah minggu kali ini. Nah, kalau pertemuan sebelumnya, Lause membawakan puji-pujian. Nah, di sekolah minggu kali ini, Lause akan membawakan firman Tuhan. Wah, sudah lama banget loh Lause ini tidak membawakan firman Tuhan. Dan kali ini Lause sangat senang sekali karena Lause bisa kembali membawakan firman Tuhan bagi adik-adik semua. Nah, sebelum kita mulai ke firman-Nya, Lause mau mengajak adik semua untuk mencari tempat yang sekiranya membuat adik-adik bisa serius dan sungguh-sungguh saat mendengarkan firman Tuhan. Tak hanya itu, pastikan juga bahwasanya jaringan yang adik-adik pakai itu semua dalam keadaan lancar ya, agar tidak terganggu saat firman Tuhan berlangsung. Oke, yuk langsung aja kita ke firman-Nya. Nah, tapi mengawali firman pada saat ini, Lause mau sedikit bertanya kepada adik-adik semua nih. Nah, kalau menurut adik-adik, misalkan pada suatu hari orang tua adik-adik sedang sibuk nih, sedang sibuk memasak misalnya. Nah, saat itu adik-adik sedang bermain game di handphone yang adik-adik pegang. Nah, lalu tiba-tiba orang tua adik-adik atau mama adik-adik ini minta tolong adik-adik untuk membelikan garam misalnya di toko. Misalnya ya, anggap aja ini Budi. Budi, tolong dong beliin mama garam di toko ya. Karena mama lagi masak, mama sangat perlu garam nih. Garamnya udah habis. Nah, saat itu si Budi ini lagi main game. Lagi seru-serunya nih main game. Nah, kalau misalnya adik-adik jadi Budi, adik-adik mau ngapain? Mau tetap main game atau berhenti main game dan beli garam di toko? Nah, rupa-rupanya si Budi ini enggak mendengarkan orang tuanya. Dia malah tetap asik bermain game, tetap asik main game. Dia nggak hirauin tuh mamanya ngomong apa. Nah, menurut adik-adik, dari kisah singkat ini, Budi ini berdosa nggak? Padahal saat itu mamanya lagi sibuk masak loh. Lagi sibuk masak, misalnya masak makanan kesukaan adik-adik. Nah, tapi garamnya habis. Minta tolong beliin Budi deh untuk beliin garam. Tapi Budi sangat suka main karena dia lagi asik main tuh, lagi main game. Nah, tentunya ini perbuatan dosa ya adik-adik, karena tidak menaati perintah orang tua. Tidak mau mendengarkan perintah orang tua untuk membeli garam di toko. Nah, adik-adik seperti itu yang nggak mau dengar orang tuanya suruh apa, ada nggak? Nah, mungkin dari kisah singkat ini atau cerita singkat ini, jadi mulai berpikir nih, kira-kira firman kali kita akan bahas apa? Ya, di firman kali ini kita akan membahas mengenai kejatuhan dosa pada manusia pertama. Nah, jadi tahu kan bahwasanya manusia pertama kita nih yang diciptakan Tuhan itu adalah Adam dan Hawa. Nah, pada saat itu konteksnya ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana mereka jatuh dalam dosa. Sebelum itu kita tahu kan bahwasanya Tuhan menciptakan satu pohon, yaitu pohon buah pengertian yang baik dan jahat di tengah-tengah taman. Nah, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa untuk sekali-kali, maksudnya Tuhan berfirman kepada Adam untuk sekali-kali jangan menyentuh bahkan memakan buah itu. Karena kalau kamu menyentuh atau memakannya, kamu akan mati. Nah, kemudian Adam pun diperintahkan untuk memberitahunya kepada Hawa. Awalnya mereka taat nih. Namun kita tahu bahwasanya saat itu juga ternyata iblis mau melakukan rencana jahat kepada manusia pertama. Rencana apa? Yaitu menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, jadi pada saat itu si iblis nih dia menyamar menjadi ular. Nah, adik-adik tahu ular kan? Ular itu adalah hewan buas loh. Dia hewan berbisa atau punya racun dan sangat berbahaya. Nah, tak lupa ular ini dikenal dengan kelicikannya. Licik itu bisa dibilang seperti orang-orang yang suka bermain curang gitulah. Nah, singkat cerita ini Hawa itu lagi kayak berjalan-jalan di taman. Nah, tiba-tiba dia tuh sampailah di dekat pohon
buah pengetahuan baik dan jahat itu. Nah, saat dia melihat itu, tiba-tiba datanglah si ular, yaitu si iblis yang sudah menyamar menjadi ular. Kemudian iblis itu berkata kepada Hawa, "Hei Hawa, coba kau lihatlah buah ini. Sangat indah bukan?" Nah, aja dia bayangkan aja buah itu seperti yang buah yang aja dia sukai. Misalnya aja dia suka apel. Nah, anggap aja apel itu adalah buah pengetahuan itu ya, pada saat itu. Nah, pada saat Hawa melihat, ini kayaknya buahnya bagus juga nih. Kayaknya enak juga dia. Nah, tapi iblis berkata lagi, "Aku tahu bahwasanya kalau kamu makan ini, kamu pasti akan menjadi Tuhan." Nah, tapi si Hawa bilang, "Oh tidak kok. Tuhan bilang, kalau aku atau Adam, kalau kami makan buah itu, maka kami akan mati." Nah, disinilah kelicikannya iblis yang berusaha menggoda Hawa agar memakan buah itu. Iblis pun berkata, "Oh tidak kok. Sekali-kali kamu tidak akan mati memakan buah ini." Nah, dengan segala caranya, akhirnya Hawa mulai berpikir nih, apalagi dengan ditambah godaan dari iblis ya, yang dibilang bahwasanya kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Oh, Hawa mulai mikir tuh, ini buahnya kayaknya enak juga nih. Terus kalau aku makan nggak akan mati, malah seperti Allah. Wah, ini bagus banget nih. Nah, akhirnya Hawa pun jatuh ke dalam dosa. Yaitu, dia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dia malahan mengambil buah itu, dia memakannya. Tak hanya itu, pada saat itu, tiba-tiba Adam datang menemui Hawa. Dan Hawa pun menawarkan buah itu kepada Adam. Nah, jadi ceritanya mereka berdua sama-sama makan nih buah terlarang itu. Nah, setelah mereka makan, dikatakan dalam kitab bahwasanya mata mereka itu terbuka. Artinya apa? Mereka akhirnya tahu apa yang pengetahuan yang baik maupun pengetahuan yang jahat. Dan pada saat itu jugalah mereka jatuh ke dalam dosa. Sungguh mengerikan ya adik-adik. Nah, pada saat itu mereka berdua tahu nih bahwasanya mereka berdua dalam keadaan tidak memakai baju. Saat itu juga mereka pun akhirnya malu dan segera mencari daun-daunan untuk menutupi tubuh mereka. Nah, pada saat itu juga Tuhan pun mencari Adam dan Hawa. Dia berkata seperti ini, "Adam, Hawa, di mana kalian?" Nah, kita tahu kan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Tapi kok kenapa Tuhan berkata demikian ya? Mengapa? Karena Adam Hawa itu sudah mati. Mati dalam apa? Semenjak mereka makan buah itu dan semenjak mereka jatuh ke dalam dosa, saat itulah hubungan mereka dengan Tuhan itu terputus. Karena Tuhan itu Maha Suci, Maha Kudus, tidak bisa bersatu dengan dosa. Nah, saat itulah Tuhan pun seperti mencari di mana Adam Hawa. Padahal kan Adam Hawa ini kan sebelumnya kan tidak berdosa. Tapi kok sekarang di mana mereka ya? Mereka seperti hilang. Nah, pada saat itu Adam Hawa pun mengakui bahwasanya mereka sudah memakan buah terlarang itu. Mereka begitu malu dan sangat takut sekali kalau dimarahin sama Tuhan. Wah, sejak saat itu Tuhan pun marah. Awalnya Tuhan menghukum si ular. Tuhan menghukum si ular atau si iblis itu, ya akibatnya si ular akan berjalan dengan perutnya. Dia tidak akan berjalan dengan kaki. Karena awalnya ular itu diciptakan punya kaki. Tapi semenjak itu ular dikutuk Tuhan tidak punya kaki lagi. Nah, sedangkan Adam dan Hawa juga dihukum Tuhan loh. Si Hawa dia akan dihukum seperti ini. Dia akan melahirkan anak dengan susah payahnya. Nah, kalau ada yang mungkin mau tanya orang tua Dede atau tanya mama, nah, kalian bisa tanya, pasti melahirkan itu sakit loh rasanya. Itu semua karena perbuatan Hawa yang melanggar perintah Tuhan. Kemudian si Adam, dia kan dihukum, yaitu bekerja dengan sekeras-kerasnya. Ya, hidup sulit ibaratnya. Nah, seperti gambaran manusia kita sekarang kan, bahwasanya bekerja itu sulit loh teman-teman.
adik-adik. Nah, tak hanya itu juga, bahkan terparahnya pun mereka diusir dari Tuhan dari Taman Eden. Mengapa? Karena Taman Eden itu adalah taman yang suci, tidak bisa bersatu dengan dosa. Namun, apakah peristiwa ini berhenti sampai di situ saja? Tentu tidak, teman-teman. Justru Tuhan berjanji dia akan membuat rencana. Rencana apa? Rencana penebusan dosa bagi umat manusia. Jadi nanti lewat keturunan Hawa itu akan menjadi penyelamat manusia agar manusia dosanya bisa ditebus dan mereka pun bisa masuk surga. Nah, siapa dia? Kita tahu, Yesus. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia yang nantinya akan datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Nah, jadi Tuhan ini nggak serta-merta loh meninggalkan Adam dan Hawa, tapi Tuhan berjanji akan menyediakan penebus atau sang juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa dan dari hukuman kekal, yaitu neraka. Nah, kalau adik-adik masih mau penasaran nih sama cerita ini, kalian bisa mencarinya di Kejadian pasal 3. Nah, situ tertulis tuh mengenai cerita bagaimana jatuhnya manusia ke dalam dosa. Nah, dari cerita ini kita tahu nih bahwasanya Adam Hawa yang tidak taat sama perintah Tuhan. Dan akibatnya apa? Akibatnya mereka pun jatuh ke dalam dosa dan dihukum sama Tuhan. Nah, sama ceritanya dengan Budi tadi tuh. Budi yang karena keasikan main game, nggak dengar orang tuanya. Akhirnya dia pun dimarahin sama mamanya, handphonenya disita, dan nggak boleh main game lagi. Wah, itulah adik-adik bahayanya kalau kita tidak menaati perintah orang tua kita atau perintah dari orang yang lebih tua daripada kita. Nah, sama halnya dengan Adam Hawa tadi. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan Tuhan, nah marilah kita bersama-sama hidup taat pada Tuhan. Adik-adik, dengarlah pada orang tua. Kalau disuruh belajar, belajarlah yang serius. Jangan sambil main game, sambil main HP. Ya, kalau adik-adik mengerjakan tugas, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, jangan sekedar. Nah, kalau adik-adik disuruh mama nih, misalnya beli garam di toko atau beli telur, lakukan itu adik-adik. Itu sebagai bentuk kita menaati orang tua kita. Nah, tak hanya menaati orang tua, taati juga sama kakek nenek kita, menaati orang yang lebih tua pada kita, menaati misalnya hamba Tuhan di gereja kita, seperti menaati semuminansi para pendeta maupun contoh-contoh, dan juga menaati guru sekolah minggu maupun pengajar kita, maupun guru kita di sekolah, dan dimanapun itu. Nah, sekian dari adik dari firman kali ini. Saya harap adik-adik semua dapat mendapatkan firman Tuhannya ya, dan lakukan firman Tuhan ini di kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 17 bagi yang A bunyinya, semua kejahatan adalah dosa. Kita ulang sekali lagi. 1 Yohanes pasal 5 ayat 17 bagian A bunyinya, semua kejahatan adalah dosa.
Halo adik-adik. Nah, jadi hari ini Lause mau mengajak kalian untuk membuat apel 3D. Nah, adik-adik perhatikan setiap langkah-langkahnya ya, jangan di skip atau dilewat. Bahan-bahan yang diperlukan: lem uhu, gunting, kertas yang berwarna hijau itu kecil aja, bebas ya. Ini kertas yang berwarna merah. Ini kertasnya ukuran 16 x 16. Nah, adik-adik boleh pakai kertas apa saja, boleh warna merah, boleh warna hijau, karena apel ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Nah, adik-adik, kertas yang tadi kita lipat dua. Setelah dilipat dua, nanti kertas itu dibagi ya, dibagi dua menggunakan gunting. Nah, adik-adik, setelah kertasnya terbagi dua, kita lipat dua lagi ya, seperti itu. Nah, yang dilipat itu sisi bagian putihnya. Kemudian setelah dilipat dua, dilipat lagi sekali lagi, berarti lipatnya itu dua kali ya adik-adik. Nah, setelah dilipat, karena Cece udah buat duluan sketsanya, kalian boleh buat duluan ya sketsanya. Itu bebas, gambarnya seperti apa, sesuai yang kalian inginkan. Yang penting itu masih berbentuk apel gitu ya teman-teman. Nah, setelah udah dilipat gitu, kita masukin sketsanya itu, kita gunting sesuai sketsanya ya. Sisi yang digunakan untuk menggunting itu kalian jangan salah ya, sisi yang tertutup, yang kayak nggak ada kebuka-kebuka gitu loh. Nah, adik-adik, ini dibuat sebanyak 12 piece ya, atau 12 buah. Setelah membuat yang tadi, kita ambil lagi kertas hijau yang kecil itu, kita gulung. Ini untuk buat tangkai apelnya ya, dan juga untuk buat daunnya. Ini digulung aja, digulung kecil biasa, kemudian dilem ya adik-adik, supaya dia lekat, nggak balik lagi gitu. Nah, sekarang kita bakalan buat daunnya. Gunting aja bentuk daun, itu bebas, bentuknya mau seperti apa, nggak perlu ikutin Lause juga nggak apa-apa. Nah, gini aja ya daunnya. Nah, Lause udah buat semuanya itu sebanyak 12 buah. Setelah ada 12 buah, kita lem satu sisi bagian apel tadi, satu sisinya aja. Kemudian setelah dilem, kita tempel dengan apel yang lain ya, dengan kertas apel yang lain. Pastikan dia melekat dengan betul ya adik-adik. Nah, setelah sisi sebelah kirinya itu dilem, ganti lagi di sebelah sisi kanannya. Begitu aja seterusnya ya. Kalau udah di sisi kanan, di sisi kirinya lagi, habis itu di kanan, di kiri, di kanan, di kiri, sampai semuanya habis. Maaf banget ya adik-adik, punya Lause itu kurang rapi karena guntingnya itu kayak ada yang kebesaran, ada yang kekecilan, tapi nggak apa-apa. Nah, karena yang tadi adalah kertas terakhir, sekarang kita bakalan tempelin tangkai apelnya tadi di tengah-tengah kertas yang kita tempelin terakhir itu ya. Nah, kita tempelin di situ pakai lem, pastikan dia itu lekat dan nggak bergeser-bergeser gitu ya adik-adik. Nah, karena udah lekat tangkainya, semua sisi yang bagian terakhir dilem ya. Nah, setelah dilem, nanti sisinya itu kita satukan. Kita satukan seperti itu. Nah, kita satukan ya adik-adik.
Udah deh, apelnya udah jadi, tinggal kita renggangin aja ya, karena itu ada bekas lemnya jadi agak nempel-nempel gitu ya. Belum deh, ada daunnya, jangan lupa tempelin daunnya juga ya. Bebas mau tempelin gimana, itu terserah adik-adik. Nah, udah deh, apelnya udah beneran jadi nih. Selamat mencoba adik-adik. Maaf ya kalau masih ada kelihatan putih-putihnya. Selamat mencoba, dadah. Semangat mencobanya.